Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, pelaksanaan visi Nangun Sakyati Loko Bali, pemerintah Provinsi Bali melalui 5 bidang prioritas yang didukung dengan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur secara terkoneksi dan terintegrasi. Keseluruhan pencapaian pembangunan Bali ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Nah, hari ini saya Made Sukadana Karang kembali hadir dalam dialog Perempuan Bali Bicara bersama tim penggerak PKK. Bagaimana 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, pelayanan kesehatan tradisional Bali akan kita angkat menjadi sebuah topik di dialog ini. Sudah hadir Ibu Putri Koster, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Apa kabarnya, Ibu? Becik. Baru lagi, Ibu, langsung saja. Ini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, ini begitu concern terhadap topik ini, Bu. Kenapa, Bu? Kepentingan Ibu begini, Made. Ya. Jadi PKK itu sasarannya adalah keluarga. Kita punya 10 program pokok PKK. Dan pastinya itu akan nyantel di visi dari pemerintah Provinsi Bali. Lalu tugas Ibu apa sebagai partner dari pemerintah itu adalah kalau Ibu tidak pakarnya di situ, Ibu mesti mensosialisasikan. Kalau itu bisa Ibu lakukan dengan langsung, itu Ibu lakukan dengan bakti sosial, aksi sosial. Jadi ada sosialisasi. Nah, kalau yang terkait capaian kerja dan kinerja pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, itu kan bukan bidang Ibu. Jadi Ibu menyediakan waktu hadir di media-media untuk menyampaikan apa yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Bali saat ini. Makanya Ibu hadir, PKK menyediakan ruang untuk sosialisasi, menyampaikan apa yang sudah dicapai oleh pemerintah, dan Ibu tentunya akan mendampingi beliau-beliau yang memang merumuskan, mengerjakan itu bersama-sama Gubernur dan Wakil Gubernur. Karenanya Ibu hadir untuk 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru itu yang berkompeten di bidangnya, yang membicarakan dan yang menyampaikan itu adalah bapak-bapak kita yang ada di kelompok ahli Gubernur Bali. Karenanya sekarang nih Ibu hadir, Ibu dampingi Prof. Damri, Ibu dampingi Prof. Gelgel gitu untuk menyampaikan apa yang sudah beliau capai. Nah, selain Ibu Putri Koster, hari ini pun kita sudah menghadirkan Profesor Dr. DRH Imade Damria CMS. Beliau adalah koordinator kelompok ahli bidang pembangunan pemerintah Provinsi Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Prof. Damri, apa kabarnya, Prof? Baik. Jadi sebenarnya kita sudah kaya dengan referensi melalui lontar-lontar yang kita miliki terkait dengan USADE. Ada Taru Permana, kemudian untuk kecantikan juga ada apa namanya, Rukmini Tatwe. Nah, kemudian kita juga kaya akan sumber daya alam seperti tumbuh-tumbuhan yang bisa kita pakai untuk USADE. Nah, berbeda dengan di beberapa negara maju, mereka yang kurang adalah sumber daya alam ini. Sehingga mereka ciptakan yang namanya obat-obat sintetis. Nah, kenapa kita tidak kembali lagi kembangkan melalui referensi-referensi kearifan lokal yang kita miliki. Jadi ini memang sangat tepat sekali karena prinsip dari pembangunan yang dikembangkan oleh Pak Koster itu adalah berbasis dari potensi yang kita miliki. Supaya kita tidak tergantung kepada daerah lain, kemudian ke pihak lain. Nah, kemudian perlu saya tambahkan sedikit terkait dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Satu sama lain terintegrasi. Misalnya terkait dengan pengobatan tradisional, terintegrasi dengan sistem pertanian organik. Kemudian terintegrasi dengan pelestarian tanaman endemik Bali untuk Taman Bumi Banten, penghijauan dan USADE. Jadi satu sama lain itu terintegrasi, bukan berdiri sendiri-sendiri dari 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini. Nah, terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini, yang sangat menarik dan memang perlu kita terus galakan adalah pengobatan tradisional Bali. Dan tujuannya adalah bagaimana membangun kesehatan masyarakat Bali ini dari apa yang kita miliki. Dan ini juga ditunjang oleh tonggak-tonggak peradaban lain. Oke, Prof. Damri, terima kasih sudah hadir di studio pada hari ini. Dan
yang paling ujung ini ya kita sudah kehadiran Profesor Apoteker Imade Agus Gelgel Wirasuta MSI. Beliau adalah kelompok ahli bidang pendidikan kesehatan, jaminan sosial dan tenaga kerja. Om Swastiastu, Prof. Gelgel. Apa kabarnya nih? Sehat selalu ya? Beci-beci. Sehat ya, Prof ya? Ya, sehat-sehat. Seperti yang disampaikan tadi, beliau membangun ini berdasarkan visi misi yang dikembangkan dan membangun suatu tonggak baru, suatu peradaban baru. Bahwa dulu masyarakat kita berpikir kesehatan tradisional Bali itu nak muluk itu. Tidak terlembagakan, tidak menjadi suatu badan yang ditopang dengan detail oleh pemerintah. Ketika itu berjalan, regulasi dulu ditata. Regulasi itu pondasi. Berjalannya suatu peraturan, bagaimana implementasi kesehatan tradisional dalam kehidupan Bali era baru. Itu diatur dalam Pergub 55, kemudian diatur juga dalam perdanya. Ini sangat koheren, bertegak lurus dengan apa yang dikembangkan oleh pemerintah yang menjadi tuntutan reformasi kesehatan nasional. Jadi di situ diidentifikasi bahwa kesehatan tradisional itu menjadi pondasi yang selama ini dilupakan oleh bangsa kita. Di mana terbukti pada saat COVID, di Barat itu mereka bingung. Banyak uang segala macam, akhirnya frustasi. Kita punya pondasi yang bagus, di mana tadi keseimbangan alam, manusia, budaya, kalau di Trihita Karana, nah itu keseimbangan ini dibangun untuk membangun suatu balancing, kesetimbangan. Inilah dasar dari sehat. Jadi ini diambil sebagai pondasi era baru. Dipondasikan dalam suatu regulasi. Regulasi inilah yang nantinya menata bagaimana sih implementasi kesehatan tradisional Bali dalam kolaborasi dengan kesehatan konvensional yang sedang berjalan. Dan ini sekarang menjadi tuntutan negara dari reformasi kesehatan SKN, Sistem Kesehatan Nasional. Pak Koster membangun 3 tempat. Ada di Rendang, ada di Bangli di Pengotan, ada di Baturiti. Inilah tempatnya. Mereka dibantu oleh pemerintah dengan subsidi tenaga kerja, kemudian formulasinya dibuat menjadi formula terstandar. Sehingga kualitasnya akan naik. Itulah yang nanti akan masuk. Kemudian dengan Pergub 99 yang memaksa industri semua yang ada di Bali 30% minimal menggunakan produk lokal. Ada fasilitas yang masuk. Inilah peran regulasi penanda baru untuk memfasilitasi semua produk lokal, bukan istilahnya maksakan tapi standar tidak dipertimbangkan. Tapi standar ini diangkat sehingga diterima. Dan itu terbukti sekali bahwa penyehat tradisional S1 yang tadinya di Kemenag sekarang akan digeser ke Kemendikbud, diakui oleh Kemenkes. Artinya apa? Pendidikan usade yang tadinya aguron-guron lewat balian segala macam di rumah-rumah ini menjadi lembaga yang formal. Besok akan ada profesor pengusade. Ini luar biasa. Apa yang dibangun tonggaknya ini luar biasa. Bahwa Indonesia akan berpacu pada apa yang Indonesia miliki. Bukan ngimport, bukan Ayurveda dibawa, bukan Cina dibawa, bukan akupunktur dibawa. Jadi apa yang leluhur kita miliki, kita kembangkan, kita pelajari, kita rasionalkan. Nah itu yang menjadi suatu peluang yang luar biasa. Tidak hanya pengusade. Ini menghidupkan menjadi suatu pusat kehidupan. Jadi dari risetnya, dari pengembangan, dari pemanfaatan dan menghasilkan kesejahteraan. Jadi tadi pondasinya itu sudah dibangun. Gubernur itu bukakan pintu blok. Silakan kau ke sini. Itu banyak duit ada di situ. Sekarang bagaimana kita sebagai masyarakat memerankan kita? Apakah kita mau disuapin atau kita berlari mengejar uang yang tersedia di situ? Untuk menjadi sejahtera, itu sebenarnya kuncinya. Kita punya kearifan lokal, how to think-nya, bagaimana leluhur kita ngajarin, gimana kita mikirnya, gimana kita makainya. Sekarang kita yang sekarang ini, gimana kita mentransform
dengan teknologi yang sekarang, sehingga anak-anak muda generasi Z ini generasi 2 jempol, jadi semua di 2 jempol dia bisa pakai. Sekarang udah generasi alpha, Prof. Iya, 2 jempol Bu. Iya. semua dia jadi di tangannya itu. Oke. Itu yang kita perlukan, sehingga manusia Bali unggul ini tercipta sesuai dengan visi misinya Pak Gubernur. Baik. Jadi begini ya, yang perlu kita pahami peran dari pemerintah, terutama provinsi. Peran gubernur itu kan yang pertama regulasi, kemudian fasilitasi. Regulasinya sudah dibuat, ada Pergub 55. Fasilitasinya sudah dibuat, P4TO. Ada di Rendang, kemudian ada di Bangli, kemudian ada di Baturiti, Tabanan. Nah, kemudian tinggal kita sekarang sebagai akademisi, apa yang bisa kita tangkap terkait dengan pengembangan pendidikan. Jadi oleh karena itu kita memang harus mengembangkan pendidikan terkait dengan pengobat tradisional. Karena kalau Pergub 55 ini dijalankan, berapa tenaga pengobat tradisional yang akan dibutuhkan di puskesmas-puskesmas. Jangan sampai diisi dari lulusan luar dari orang Bali. Kan seperti itu. Ini harus kita tangkap, bukan kita skeptis. Kalau kita pahami apa yang sudah disediakan oleh Pak Gubernur, apa yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi sekarang tinggal kita melaksanakan, masyarakat Bali untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi regulasi, fasilitasi dari Gubernur Bali. Jadi saya kira itu. Oleh karena itu kenapa penting kita sampaikan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Jadi gubernur itu bukan eksekutor. Apa yang kita alami sekarang dari beberapa program-program dan regulasi yang dibuat oleh Pak Koster selaku gubernur Bali, boleh saya katakanlah kalau kita bandingkan secara nasional selalu selangkah lebih maju. Misalnya di bidang pengobatan tradisional. Jadi kita punya Pergub, kemudian kita punya asosiasi pengobat tradisional, Gotre Pangusade, kemudian di tingkat nasional sekarang terbentuk namanya Konsil Kesehatan Tradisional. Nah, ini membuka peluang yang sangat besar untuk mengembangkan pendidikan di bidang pengobatan tradisional. Jadi beberapa perguruan tinggi kebetulan kami ikut di asosiasi ini, Bali lah yang paling lengkap. Ada regulasinya, kemudian ada asosiasinya. Dan ini yang perlu kita kesempatan ini yang perlu kita manfaatkan di Bali seperti Prof. Gergar tadi sampaikan. Kita memang punya tenaga pengobat tradisional yang profesional, yang punya sertifikat kompetensi, ya, kemudian punya asosiasi, dan sekarang sudah ada ini Konsil Kesehatan Tradisional. Bisa dikatakan ini seperti yang Amadi katakan tadi, Ibu Niki, prakteknya tidak boleh sembarangan, harus ada kode etiknya, melakukan standarisasi, uji kompetensi pelayanan kesehatan tradisional Bali, seperti itu. Ibu, kita mengetahui juga keterkaitan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru dengan 10 program pokok PKK ini sendiri. Betul. Sangat berkaitan sekali, Bu, ya. Kan semua itu ada. Terutama kalau terkait dengan ekonomi dan kesehatan. Itu sasaran dari PKK itu kan bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Itu ada mengembangkan hidup berkoperasi. Nanti dari situ akan muncul pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh Pak Koster, semacam kalau arak misalnya kan, kemudian usadanya itu akan bisa dibuatkan koperasi. Jadi keluarga-keluarga berpartisipasilah di sektor-sektor ekonomi tersebut. Baik sosialisasi yang Ibu lakukan. Kalau kesehatan udah pasti ya. Itu jadi sumber-sumber daya manusia kita yang begitu tadi disampaikan, kedepannya akan banyak sekali membutuhkan tenaga-tenaga pengobatan tradisional. Jadi bisa diarahkan ke situ. Yang sudah terlanjur lulus belum dapat pengakuan, kita usahakan supaya dapat pengakuan, sehingga pemenuhan terhadap SDM pengobatan tradisional. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Bapak Gubernur beserta tim beliau dari Pokli itu kan meletakkan dasar dulu. Gitu. Kita sudah terlanjur pembiaran ini. Sampai kita jauh dibiarkan begitu saja jalan sendiri-sendiri, ada yang ke timur, ada yang ke barat daya, ada yang ke barat laut. Sekarang diarahkan lagi dengan regulasi supaya dia terarah, tertata gitu kan. Jadi kalau ada kesalahan di depan udah ada payung hukumnya. Kemudian arah dan tujuannya sudah juga ditentukan, enggak ke semua arah mereka.
Ke depannya memang tidak seperti membalikkan telapak tangan ya Madi. Jadi Bapak Gubernur untungnya sigap dengan Pokli dalam jangka waktu 4 tahun ini dengan landasan apa? Koridornya, payung hukumnya dibikin dulu sehingga arah dan tujuannya itu terarah. Baru kita tata pelan-pelan. Seberapa progresnya ya kita lihat pelan-pelan. Jadi itu membutuhkan apa? Partisipasi aktif dari kelompok masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang seperti disampaikan beliau, Bapak Gubernur, pemerintah itu membuatkan aturan, regulasinya, memfasilitasi. Lalu yang jemput bola siapa? Masyarakat. Jangan sampai dari nanam padi kemudian sampai jadi bubur sampai nyuapin pun pemerintah, lalu masyarakat ngapain gitu. Baik, Ibu. Gitu. Terima kasih Bu Putri, Prof. sama-sama. Damri, Terima Prof. kasih. Gergel, yang pastinya dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, khususnya dalam pelayanan kesehatan tradisional Bali, kita harapkan Bali tidak tergantung lagi dengan sumber daya dari luar dan Bali berdikari secara ekonomi sesuai dengan konsep ekonomi Kerti Bali. Saya Madi Sukadanegara. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, Santi, Om. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang.